and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way, oh, the first time your heart breaks, I'll pick up the pieces and put them back together. Searching for, I'll be by your side and walk you down into your forever. I'll be there for you. You're proud of everything we've done, and you can help me put one foot in front of the other. I'll be there for you. Searching for, I'll be by your side and walk you down into your forever.
almarhum bapak. Saya nggak pakai om. Sekarang inilah bapak. Sekarang kami membahas tentang kajian perencanaan saat pernikahan. Kami sudah tulus untuk berangkat kami dari rumah kita, dan pada saat ini keputusan kami sudah kami balai dekis rakdo hilang. Alani inilah suatu kebaikan dari Tuhan untuk mama dan bapak almarhum. Segala doa yang direncanakan mulai dari lahir sampai saat ini sudah terlaksana. Itulah berkat Tuhan. Saunari yang kami mau bahas mau mati. Ya. Firman. Ya. Selamat hidup. Bahagia pada keluarga Sudirmena, jaga nama baik kamu semuanya. Dasar semua lima itu anak lah. Hubungan bapak. Jalan. Berbahagia dalam untuk rencanakan pandangannya. Semoga juga tadi itulah yang kamu dapat asal di bangun ini atau atau buat kamu apa kan jadi anak. Saya cuma muanda menepung di pasar itu. Ini lambang yo, amat sekali. Air yang penting lambang dengan mata tidak bahagia cepat momen. Allah kamu rangamah. Jangan takut sampai jam 6 sore makan. Oke.
Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Biarlah hidupnya penuh dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Rumah tangga
orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kami persembahkan pujian kur dari Marilah kita mendengarkan pujian dari Wek Perserahan.
Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada acara pemberkatan nikah Saudara Noven Jevanya Sitorus dan Saudari Devi Sinta Natalia Tambunan. Saya pilih dari satu kitab Markus 10 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tentunya hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua mempelai dan juga kedua orang tua, di mana hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk memberkati anak dan boru yang Tuhan sekarang akan memberikan berkatnya memasuki rumah tangga yang baru. Tadi kita sudah mendengarkan tentang bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Bahwa ini menyatakan yang tadinya dua pikiran, dua keinginan, dua rencana menjadi satu. Bagaimana ini bisa terwujud dalam kehidupan orang yang percaya? Adalah mengingat perkawinan itu adalah inisiatif Tuhan untuk seseorang agar tidak hidup sendiri. Kalaupun manusia yang seakan-akan dia berusaha, dia memperoleh, tetapi yang jelas adalah semua atas turut campur tangan Tuhan untuk mempersatukan. Bahwa yang tadinya dua menjadi satu. Oleh karenanya pesan firman Tuhan ini kepada saudara berdua, bahwa yang pertama bagaimana menjaga kekudusan di dalam rumah tangga itu. Menjaga kekudusan dalam rumah tangga bukan hitungan hari, 1 hari, 2 hari. Tetapi menjaga kekudusan rumah tangga sampai akhir hidup manusia itu. Sampai kematian memisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus menyatakan sejak mulanya Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan laki-laki kemudian meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini harus jelas diimani di dalam kehidupan
orang-orang yang percaya memasuki rumah tangga yang baru. Bahwa ada istilah mengatakan untuk merebut sesuatu tidaklah sesulit dengan mempertahankan sesuatu itu. Sekarang Saudara Noven sudah dengan Devi sudah menemukan teman hidupnya. Dan pastilah bersukacita saudara berdua. Kalau dalam konseling dikatakan saudara bertemunya melalui medsos. Luar biasa cara Tuhan untuk mempersatukan saudara berdua. Bisa melalui medsos. Meyakini bahwa inilah yang tepat kupilih menjadi pasanganku. Tetapi apapun ceritanya melalui apapun itu. Dikenalikah, bertemu di dalam satu tempat pertemuankah, atau di satu bis umpamanya, bisa orang tumbuh jatuh cinta. Tetapi yang pasti Tuhanlah yang menggerakkan hati seseorang untuk merasakan kasih dari diri seseorang itu. Nah, kalau demikian, sudah mendapat, sudah memperoleh. Kalau ada istilah molomaridi kotonu, songonima marumah tangga. Kalau mandi harus basah, tidak setengah basah. Kalau itu namanya tidak mandi. Demikian juga gambarannya dalam rumah tangga. Harus sampai pada tujuan akhir hidup kita. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat keadaan sekarang ini tentang tingginya jumlah perceraian. Dalam 2 jam, setiap 2 jam, satu keluarga bercerai. Setiap 2 jam. Ini pertanda suatu warning kepada saudara berdua. Bahwa banyak godaan, banyak cobaan, banyak rayuan pengaruh di sana sini yang membuat hati kita menjadi rapuh, menjadi goyang, menjadi bimbang. Oleh karena itu bagaimana kita mengatasi supaya jangan terjadi keadaan seperti itu adalah sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa. Tidak egois di dalam kehidupan rumah tangga. Harus saling pengertian. Harus bisa saling memaafkan. Harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Itulah wujud daripada kasih. Kalau terjadi egois masing-masing,
lama-lama rumah tangga itu ditimpa badai. Dan itu tidak kita inginkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita memelihara, membangun keluarga yang sehat, keluarga yang rukun, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah yang hendak kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Semua itu adalah bagaimana bisa terwujud dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yakni kasih agape. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut satu dengan yang lainnya, tanpa pamrih, bisa menerima apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya. Bagaimana kasih Kristus itu kita rasakan setiap hari mengalir dan mengalir dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga itu bisa menjadi modal untuk mengasihi sesamanya. Kalau dikatakan bahwa hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Artinya menjadi suami dicamkanlah sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus yang telah mati untuk kita supaya kita selamat, Dia berikan hidupnya kepada umatnya. Demikian juga suami. Full love, penuh cinta kasih. Ibarat gelas berisi air penuh. Demikian juga cinta kasih daripada saudara Noven. Penuh cinta kasih. Tidak 3/4, tidak setengah. Kalau begitu yang lainnya bagaimana ini? Cinta kasih yang sisa itu? Oh tidak. Full hanya kepada saudari Devi. Kau berikan itu. Seutuhnya. Seutuhnya. Bukan hanya ragamu, tetapi hidupmu. Whole your life. You give to her. Kau berikan kepadanya. Jadi tidak bisa main-main. Harus betul-betul sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ya. Demikian juga kepada perempuan. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan
dan sesama manusia. Jelas dikatakan di sana, sebagaimana istri, sebagaimana jemaat tunduk kepada Tuhan, sebegitulah istri tunduk kepada suami. Jangan karena ada faktor perempuan memiliki lebih tinggi kedudukan umpamanya, jadi tidak menghormati suami lagi. Jangan karena istri pencari nafkah yang luar biasa, jadi tidak lagi sopan, tidak lemah lembut kepada suami. Semua atribut yang dimiliki oleh istri adalah kita serahkan kepada suami. Ketundukan itu patut dilakukan, tidak setengah hati. Apapun kelemahan atau kelebihan dari suami haruslah dihargai. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi balance, di mana kedudukan suami seperti Kristus dan istri seperti jemaat. Jadi istri taat kepada suami ketika suami juga memberikan teladan bagi pasangannya, istri. Begitu. Jadi kalau suami tidak memberikan keteladanan yang baik, ini juga sulit untuk tunduk. Oleh karena itu semua para bapak-bapak, ya, kalau ingin suaminya tunduk, memiliki karakter yang baiklah. Jangan hanya taunya menuntut istri untuk tunduk, tapi dia tidak mengasihi istrinya. Itu tidak benar. Makanya saya katakan seimbang, balance. Sama-sama ibarat duduk rendah dan begitu juga sama-sama berdiri tinggi. Duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi. Equal. Ya. Jadi itulah kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Oleh karena itu mari kita doakan Amang Inang yang hadir pada hari ini dalam pemberkatan nikah dari saudara Noven dan saudari Devi. Kita doakan mereka, kita support sehingga mereka kelak betul-betul berdiri di atas firman-Nya yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena perkawinan adalah rencana Tuhan yang sangat mulia. Selamat memasuki rumah tangga yang baru buat saudara Noven Jevanya Sitorus dengan saudari Devi Sinta Natalia Tambunan. Selamat juga berbahagia buat kedua keluarga, orang tua, Inang berdua di sini, dan juga sanak saudara, dan kita semua tentunya ikut berbahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang memberikan pencerahan bagi kami, mengingatkan kami semua yang sudah berumah tangga dan yang akan berumah tangga
agar kami apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kepatuhan kepadamu saja Tuhan, kami mau menjalani kehidupan kami agar kami merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa buat mempelai laki-laki dan perempuan di sini yang ingin bermaksud menerima berkat daripadamu memasuki rumah tangga yang baru. Saudara Noven Jevanya Sitorus dengan Saudari Devi Sinta Natalia Tambunan. Kiranya tanganmu yang penuh kudus memberkati hidup mereka memasuki rumah tangga yang baru. Penuh dengan cinta kasih dan juga berkat-berkat melimpah Tuhan boleh curahkan buat mempelai laki-laki dan perempuan saat ini. Demikian juga buat kedua orang tua mereka masing-masing. Tuhan berkati semua rencana pada hari ini untuk pesta adat mereka. Kiranya Tuhan berkati, beri sukacita, damai, kasih daripadamu sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, letu kes
Dr. Noven Jevanya Sitorus. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Devi Sinta Natalia Boru Tambunan SE menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Devi Sinta Natalia Boru Tambunan SE yang telah dipilih saudara Letu Kes Dr. Noven Jevanya Sitorus menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Letu Kes Dr. Noven Jevanya Sitorus menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya yang diberkati Nang Pendeta Resort kita. Doa kami dari Parhalado HKBP Kramat Jati seluruhnya, kiranya rumah tangga kalian, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang tangguh, kuat dalam menjalani hari-harinya rumah tangga mulai hari ini sampai selamanya. Seperti tadi khotbah yang Nang Pendeta bilang ya, yang dipersatukan Tuhan tidak akan pernah diceraikan manusia kecuali kematian. Jadi dalam rumah tangga itu pun kita memerlukan juru selamat seperti lagu kita tadi. Andalkan Tuhan dalam menjalani rumah tangga. Di sini HKBP Kramat Jati menyampaikan Alkitab sebagai kenangannya, sebagai dasar dari rumah tangga, bahwa kita membutuhkan juru selamat Yesus Kristus untuk menjalani rumah tangga itu. Dalam rumah tangga juga hari ini dan selamanya saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, dan kasih itu berjalan di rumah tangga kalian. Terima kasih.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya.